Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Saudi Arabia, teman-teman. Jumpa lagi ya bersama channel Edinesia. Akhirnya kita lumayan sering upload ya untuk edisi kali ini. Jadi untuk edisi kali ini kita akan share tips umroh membawa anak-anak. Jadi berdasarkan disclaimer dulu ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, boleh teman-teman ambil, boleh tidak, itu terserah teman-teman karena setiap anak kan berbeda-beda juga ya. Nah, jadi untuk yang di sini saya akan membacakan yang pertama kali. Jadi hal terpenting sebelum kita umroh adalah kita harus sounding dulu jauh-jauh hari tentang umroh kepada anak sendiri. Jadi kalau saya pribadi jujur umroh kali ini lumayan agak dadakan ya, karena kita nggak sampai waktu 1 bulan untuk prepare, maksimal 1 bulan untuk prepare. Jadi kita nggak punya banyak waktu untuk itu. Jadi kebetulan cara belajar anak saya itu lewat audio video. Jadi dia tuh suka sesuatu yang ditonton seperti itu. Jadi nggak selamanya gadget itu negatif ya kalau menurut saya pribadi ya. Jadi saya tuh tiba-tiba ada ide aja, oh iya saya kan bawa Hafizdoll dari rumah gitu. Akhirnya di Hafizdoll itu kan ada Hafiz-Hafizah yang edisi umroh. Nah, saya kenalin itu kepada anak saya. Saya berusaha untuk sehari minimal sekali lah supaya ya kita ngeliat bareng sih. Kita sempat lihat bertiga bareng ya. Iya. Jadi biar orang tuanya juga sama-sama belajar. Iya, kita juga sama-sama belajar seperti itu. Selain itu juga ada buku juga sih. Ada buku juga yang kami bawa dari Indonesia. Itu juga lumayan sangat membantu untuk memberikan informasi pada anak, dan ini sangat akhirnya dia sangat antusias. Bunda, kapan kita lihat Ka'bah? Bunda, kapan kita umroh gitu. Karena saking seringnya kita Saudi hampir setiap hari, sama kita kasih pengertian. Nanti di sana sih ya, ayah bunda minta kerjasamanya ya. Di sana kita bakalan sering jalan kaki, bakalan ramai seperti itu. Untuk tips yang pertama itu. Tips selanjutnya silakan disebut. Tips yang kedua apa? Oh iya. Jadi tips yang kedua itu kita menggunakan anti loss wrist strap. Jadi kemarin kita beli di Amazon karena kita nggak tahu ya store store. Iya, store yang di Belanda itu yang mana. Jadi kita kemarin belinya di Amazon dan alhamdulillah 1 hari sampai dan bisa kita bawa. Nah, tapi kalau mungkin tidak sempat beli atau mungkin dari Indonesia tidak sempat beli di Topet atau mungkin di Shopee, ternyata kemarin waktu kita jalan-jalan jalan-jalan di toko itu banyak yang jual juga. Jadi tidak harus bawa dari Indonesia atau dari yang lain, jadi bisa beli di sini juga, dan itu sangat bermanfaat terutama ketika tawaf karena kan sangat ramai sekali, dan takutnya ketika kita tawaf itu pegangan kita dengan anak itu agak terlepas dan itu akan berisiko. Ya, jadi sebaiknya kita menggunakan anti loss wrist strap itu, dan itu sangat-sangat bermanfaat ketika kita tawaf. Dan tips juga sih waktu tawaf itu diusahakan tuh kalau misal kita bertiga ya, jadi anak itu di tengah, terus tangan kita itu kayak gini sih. Jadi biar dia nggak keseruduk gitu kan. Karena tawaf itu momen dalam rukun umroh itu yang pasti akan sangat crowded dan mepet-mepet seperti itu. Karena kan orangnya pasti besar-besar, tinggi-tinggi, dan anak kita kan nggak kelihatan. Jadi salah satu triknya kalau menurut saya itu tangan saya satu kayak gini sih. Iya. Jadi ke depan ada satu tangan di belakang di punggung anak, di depan itu ada tangan orang tua. Jadi kayak memberikan space biar anak itu tidak bertabrakan langsung dengan orang di depannya gitu. Jadi kita kasih space ya mungkin 1 jengkal atau mungkin 20 cm gitu ya. Jadi biar kepala anak itu tidak langsung nabrak ke orang di depan gitu. Iya, sama juga ini tips juga sih saat tawaf itu kalau bisa kita gerakannya gimana? Karena kan putarannya kan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi biasanya kita kalau startnya awal itu kan di Hajar Aswad. Nah, jadi mungkin ketika kita start itu kan pasti di pinggir. Nah, kalau bisa ketika kita berputar, kalau memungkinkan ya. Iya sih kalau memungkinkan. Jadi kemarin alhamdulillah memungkinkan. Jadi di awal itu memang kita di pinggir, tapi semakin lama pelan-pelan kita masuk ke tengah.
Karena kalau di pinggir itu kan diameter cenderung lebih besar lebar, kan ya. Nah waktu kalau di lebih tengah itu lama. kan cenderung lebih kecil. Jadi kelilingnya itu semakin mendekat dengan Ka'bah maka akan semakin pendek gitu ya. Tapi ya memang harus disesuaikan dengan situasi kondisi ya. Iya. Kalau memungkinkan mendekat, kalau enggak ya berarti harus menyesuaikan lah. Sama ini mau sekalian yang jam tawafnya mau bahas tawaf. Boleh? Sama ini juga mumpung lagi bahas tawaf ya teman-teman. Jadi kalau tawaf itu kita itu kan ada sebelumnya kita ada aplikasi ya, kayak hampir sama kayak Raudhah ya. Iya, aplikasi sama untuk masuk ke Raudhah dan juga untuk umroh kita menggunakan aplikasinya Nusuk ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal itu, sudah mendaftar. Kalau bisa sih sebelum berangkat. Atau bahkan 2 minggu atau 1 bulan sebelum berangkat, karena kita harus mengetahui jadwalnya kita mau umroh kapan, mau masuk Raudhah kapan. Karena kadang jadwalnya sangat-sangat padat, terutama di Raudhah sih. Iya. Raudhah itu lebih ketat ya. Nah iya, kalau Raudhah itu lebih ketat, jadi kita harus masuk sesuai dengan jadwal kita. Jadi kalau kita masuknya misal jam 4 gitu, jadi kita harus datang sebelum jam 4 dan nanti ada petugasnya yang berlapis-lapis ngeceknya. Wah itu berketat banget. Berketat, jadi masuk pertama kali ada petugas yang hanya ngecek ada aplikasinya nggak ada. Nah nanti semakin mendekat, nah di situ nanti akan ada petugas yang akan scan QR code-nya itu. Jadi QR code yang di scan, nah valid atau enggak. Jadi ya mau nggak mau, mungkin sudah kita bahas di video sebelumnya, harus ada data atau ada koneksi internet biar QR code-nya itu adalah aktif seperti itu. Kalau tawaf di sini nggak begitu ketat sih ya? Iya, mungkin kalau ini hanya prediksi saya sih. Jadi hanya untuk melihat seberapa ramai sih kira-kira di jam itu. Jadi dari petugas tidak akan mengecek jam kita akan tawaf, jam berapa kita akan masuk ke Masjidil Haram, itu enggak. Jadi jam-jam yang ada di aplikasi Nusuk untuk umroh itu hanya sebagai mungkin hanya sebagai prediksi kira-kira rame enggak itu, seramai apa gitu aja. Atau mungkin hanya untuk data di admin di belakang aplikasi Nusuk itu. Iya, jadi dan tambahannya juga kita bisa lihat dari live di TV ya. Iya, itu penting banget. Jadi kalau memungkinkan selalu lihat channel untuk live TV. Jadi kita bisa melihat situasi live di Masjidil Haram di area Mekah itu seramai apa. Jadi kalau misal jadwal kita, karena kemarin kita itu rencana jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Iya, habis subuh nih. Habis subuh gitu kan. Rencana jam 6 habis subuh atau bersama dengan waktu subuh. Iya. Nah, ketika kita lihat live TV, bangun pagi gitu jam 3 jam 3 kita bangun ternyata cenderung agak lengang gitu kan ya. Akhirnya kita siap-siap langsung berangkat umroh. Dan ternyata benar, ketika kita selesai subuh ternyata langsung ramai banget. Dan yang perlu diperhatikan juga jarak teman-teman dari penginapan ya. Kebetulan kami nggak begitu jauh sih, jadi alhamdulillah bisa dijangkau jalan kaki seperti itu. Ya sama kalau misal sekalian kalau pas tawaf itu, kalau kan tawaf itu kita nggak boleh batal ya. Iya, kita nggak boleh batal, jadi kita harus menjaga wudhu. Jadi kalau untuk bapak-bapak atau untuk ikhwan itu ada tempat wudhu, posisinya itu adalah lurus, ya kurang lebih lurus dengan Makom Ibrahim. Jadi di situ ada pintu keluar dari area Ka'bah itu untuk kita mengarah ke tempat wudhu. Jadi ada area situ. Jadi mungkin bisa tanya ke petugas ataupun tanya ke askar untuk tempat wudhu kalau untuk bapak-bapak. Tapi kalau untuk ibu-ibu saya kurang tahu. Kalau untuk ibu-ibu saya sempat cari di internet sebelumnya. Jadi kita tuh pakai botol spray, dan itu nanti teman-teman bisa lihat di YouTube sendiri sih gimana caranya berwudhu pakai botol spray itu. Dan kita minta bantuan suami untuk menutupi kita. Kita harus minggir dulu, mau nggak mau ketika kita batal, kita harus minggir. Kita harus keluar dari area itu. Kita minta suami nutup pakai kain ihramnya, terus kita
wudhu pakai spray seperti itu. Botol kecil kan cuma ada beberapa part yang wajib. rukun wudhunya, jadi teman-teman bisa pakai itu. Oke. Selanjutnya adalah untuk tips yang ketiga, pastikan sudah makan, minum, dan kenyang. Ini sangat penting sekali menurut saya, karena anak-anak kan energinya dan untuk informasi aja sih, kalau misal normal itu untuk dari tawaf sama sya itu kita butuh kurang lebih 3 jam. Itu yang normal ya teman-teman. Iya, itu yang cenderung cepat. Itu yang cenderung cepat. 3 jam lah ya. Iya. Tawaf mungkin 2 jam, sa'inya itu 1 jam. 1 jam. Dan kebetulan berdasarkan pengalaman kami kemarin, kami kan 2 kali umroh. Untuk umroh yang pertama itu kami jam 8 malam. Jadi saya sendiri tuh punya trik, jam 6 saya sudah harus menyelesaikan berbagai macam sesuatu tentang anak saya. Dalam artian jam 6 dia udah harus berhenti makan, udah harus berhenti minum, dan moodnya udah bagus. Jadi itu saya mulai dari jam 4 kasih dia makanan, minuman, seperti itu. Jadi bener-bener biar nggak terlalu mepet juga sih. Soalnya kalau misal saya kasih makan jam 7 langsung jalan kaki kan pasti perutnya begah kan. Jadi saya kasih spasi 2 jaman seperti itu. Kalau untuk yang umroh yang kedua itu karena kita berangkatnya dini hari, itu jam biasa sih, jam makan malam biasa. Jam makan malam, terus ya kalau bisa sih tidur lebih awal ya. Iya. Kalau memang perlu tidur ya. Iya, ya walaupun sebaiknya setelah mikot langsung umroh, cuman karena ya situasi kondisi kita sedikit istirahat dulu, baru kemudian langsung ke umroh. Kalau kemarin kalau pas kami umroh malam, saya siang biar dia tidur siang. Saya paksa entah gimana caranya dia tidur siang. Tapi kalau yang pas umroh pagi, kita tidurkan lebih awal setelah isya seperti itu ya. Iya. Setelah ambil kemarin kita tidurnya sih di kereta waktu dari Madinah ke sini. Waktu dari Madinah kita di Haramain. Jadi mending seperti itu. Terus untuk kita juga harus bawa, kalau bisa teman-teman kalau pas tawaf itu bawa botol yang udah ada isi air minumnya. Sudah bawa air minum ya. Iya. Karena kadang haus. Bisa jadi di tengah jalan haus gitu kan. Kemarin bilang bunda haus, itu pas tawaf. Pas tawaf karena nggak ada air zam-zam di sekitar. Iya, di dekat area ya. Iya. Kan sayang juga udah di tengah, tiba-tiba kita harus keluar hanya untuk minum kan. Nanti terbuang. untuk masuk lagi. Wah, itu sulit banget. Sulit lagi. Kecuali kalau sya itu ada banyak malah. Sa'i banyak. Jadi sa'i itu setiap mungkin 200 meter adalah atau ada air zam-zam. Iya, dari Sofa ke Marwah itu kayaknya mungkin ada tiga tempat untuk minum air zam-zam itu. Sama kalau bisa juga udah BAB. Jadi gimana caranya? Ya ibu, nggak tahu ya. Setiap orang tua kan punya ciri khas, anaknya tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau saya tuh menebak dari hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia BAB-nya pagi, oh berarti ini pagi. Kalau BAB-nya siang, oh berarti siang. Lah kemarin memang sempet dia BAB-nya sore. Saya sempet deg-degan kan. Aduh ini kalau pas lagi umroh tiba-tiba dia BAB kan nggak mungkin. Nah itu jadi saya kasih buah ataupun yogurt ataupun sesuatu yang bisa melancarkan, atau kasih air zam-zam ya. Karena di sini kan air zam-zam kan manfaatnya luar biasa. Jadi saya suruh dia minum air zam-zam sama di sounding, Zia nanti sebelum umroh Zia BAB dulu ya, kayak gitu. Ya alhamdulillah sebelum umroh jadi udah kenyang, udah BAB, udah moodnya udah bagus, insya Allah lancar. Lanjut ke 4, ke toilet. Silakan. Oke. Untuk poin yang keempat, kemarin untuk yang umroh pertama itu karena kita waktunya habis isya, jadi kami dari rumah itu jam 6. Sebelumnya saya udah suruh dia ke toilet dulu karena perjalanan ya sebenarnya setengah jam ya. Dari mana? Dari hotel ke Masjidil Haram. Apa nggak sampai? Kalau sampai ke area pintu masuknya atau toilet 3 itu paling berapa? 15 menit ya. Cuman karena kemarin ngantri banget, ya itu hampir sama sih tipsnya. Jadi harus ke toilet dulu. Kalau misal teman-teman jaraknya agak jauh hotelnya, berarti teman-teman harus mampir toilet dulu. Untuk yang toilet perempuan itu di WC 1, toilet laki-laki 2, 3, agak banyak ya. Banyak. Yang paling enak sih 3 ya, karena kata YouTube atau kata internet itu toilet 3 itu penyelamat. Ya, penyelamat suami istri gitu. Untuk kalau berjumpa. Orang tersesat ataupun pengen ketemu gitu ya di toilet 3 itu kan, itu bener-bener tempat toilet yang
dekat dengan pintu masuk lah gitu. Iya. Terus untuk tips yang selanjutnya itu istirahat yang cukup. Tadi sudah kami masukkan ya Sedikit tadi. ya sih bahas tentang istirahat. Ya itu tadi tergantung teman-teman nanti mau ngambil yang jam berapa. Kalau umroh itu setiap hampir 2 jam ya dibukanya ya. Di aplikasi Di aplikasi. kayaknya iya, tapi ketika kita udah di sini ya selama Fleksibel. kita sudah pakai pakaian ihram kita bisa masuk. Iya. Jadi terutama untuk bapak-bapak ya, jadi kalau ibu kan pakaian bebas ya Bebas. untuk tawaf, untuk umroh itu. Nah, kalau untuk bapak-bapak kan harus pakai ihram. Jadi pastikan kalau mau masuk di area Gate 79. Ka'bah, kalau mau umroh kita masuk gate 79 dan sudah pakai pakaian ihram. Kalau enggak bersama askarnya itu gak boleh masuk. Jadi gitu. kalau misal pengen masuk di area Ka'bah tapi nggak pakai Nggak pakaian boleh. ihram nggak akan bisa. Kalau ibu-ibu agak Iya. bebas sih. Paling kalau mau lihat Ka'bah dari atas lantai 2 masuk di gate 91. 91 atau 91 atau 89 Solo bisa. Yang paling mudah adalah gate 91. Karena selama kami di sini tuh gate favoritnya 2. Iya. Gate 79 untuk umroh, Untuk umroh sama gate gate 91. 91 untuk melihat Ka'bah dari lantai 2. Iya, sama gate 91 itu merupakan gate favorit anak-anak ya. Karena di gate itu batas antara ayah dan ibunya itu nggak jauh. Iya. Sama di sana itu pasti akan lebih lengang ataupun lebih luas dan anak-anak lebih. Zia aja kemarin saya lihat itu waktu di gate 91 dia mau lari-lari, guling-guling. Iya. Sama Di- ada eskalatornya di 91. Iya, Enaknya sama itu. ada zam-zam yang itu kerannya ya. Iya. Kalau Jadi mau isi. favorit saya untuk mungkin ini sedikit sepil juga mungkin Iya. untuk video lainnya ya. Jadi tempat untuk favorit ngambil air zam-zam Yang pakai ini. yang pakai Botol botol besar atau besar. pakai jerigen gitu ya. Jadi saya itu di 91 atau 89. Gate itu Oh, yang gitu. jadi langganan saya. Iya. 89 itu di bawah, 91 itu di atas. Enaknya juga naik eskalator sih. Eskalator sih. Jadi anak-anak kan biasanya wah ada eskalator gitu jadi semangat dan lebih adem dibanding 79 pastinya ya. Adem semua sih di dalam. Adem semua, masya Allah. Adem semua di dalam. Adem semua. Di luar aja selama nggak kena sinar matahari itu adem karena katanya teknologi udah canggih gitu ya. Iya, bener banget. Sama ini sih kalau misal di gate 91 juga itu kalau untuk yang wanita juga kita ada itunya sendiri kan biasanya kalau pengambilan air zam-zam bebas ya. Kalau yang di luar cewek cowok nggak ada laki-laki perempuan bebas mau ngambil yang mana aja kan. Kalau di gate 91 tuh bener-bener dijaga. Iya. Yang laki-laki itu sebelah mana ya? Iya, Deket cenderung lebih depan itu. eskalator. Cenderung lebih depan mendekat ke Ka'bah gitu. Kalau yang perempuan di belakang tempat sholat. Sama di sana itu ada emergency health. Jadi mungkin kalau teman-teman ada, saya baru lihat kemarin sih sebenarnya, wah ada emergency health dan itu ada pakaian dokter seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman ngerasa ada pusing, keluhan gitu. keluhan, ya teman-teman yang bukan lewat biro ya, misal umroh mandiri kayak kami seperti itu bisa Iya. menggunakan itu. Dan untuk tips yang terakhir adalah dikasih reward. So bisa akan menjelaskan reward. Iya. Jadi kemarin waktu kita datang itu kan melihat ya, kira-kira yang disukai anak di sekitar pintu masuk Ka'bah itu apa. Dan ternyata kita menemukan es krim. Jadi di situ ada es krim dan ternyata bukanya adalah 24 jam. Wah itu. Iya, bukanya 24 jam, ada berbagai varian rasa di situ. Jadi kita kasih reward di situ ya. Jadi kita kasih nanti kalau udah selesai mau beli es krim rasa apa, nanti milih sendiri seperti itu. Contohnya sih Pak Syai kemarin. Iya, Pak pas. Syai kemarin apa tadi ya? Dia tuh udah gini, Bunda aku capek gitu. Jadi nggak beli es krim. Iya jadi ayo. Tiba-tiba dia tuh Iya, semangat lagi. jadi semangat, iya. Kadang lucu. Ingat lagi. Iya. Kita kan udah selesai. Udah ya? selesai itu ya, Suami kita mau tahallul niatnya kan mau potong rambut. Iya, langsung. Ayo, Bunda es krimnya belum gitu. Ingat jadi ya
ya itu memang menurut kami ya jadi salah satu yang namanya juga anak-anak kan, dia kan belum mengerti definisi arti dari ibadah sendiri itu gimana kan. Kita sebagai orang tua ya memang karena anak-anak kan masih masih bermain, mereka tuh belum terlalu tahu untuk ibadah itu seperti apa. Jadi kita menjadikan umroh ini bukan suatu hal yang beban, tapi di dalam memori dia tuh ternyata fun ya, asik ya, seperti itu. Ya memang membawa anak-anak umroh itu kita butuh energi, butuh uang lebih juga, butuh kesabaran lebih juga. Tapi ada satu hal yang bisa kita latih dari diri anak, bahwa kita tuh mengenalkan iman Islam dari dini. Dan jujur saya sendiri termotivasi sama anak saya waktu syai. Waktu syai dia tuh lebih semangat daripada saya, karena dia video kan dia pernah lihat katanya, Bunda kalau lampu hijau itu lari-lari kecil gitu, dia lari. Iya, malah kejar-kejaran sama saya ya, malah lomba itu, ayo siapa cepat gitu ya. Jadi ya akhirnya dia semangat ketika ada lampu hijau, pasti ngajak balapan gitu ya. Iya, dan kita secara nggak langsung termotivasi. Ya, kita juga termotivasi walaupun kita ngerasa capek. Ternyata anak aja lebih semangat dibandingkan orang tua, jadi kita harus terpacu juga untuk lebih semangat ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu infonya. Ada tambahan? Belum ada sih, mungkin itu ya. Okay. Kalau ada mungkin kita tambahkan atau kita buat video yang lain. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang ingin ke Baitullah dimudahkan oleh Allah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.